Halo, kembali lagi bersama saya Sabta Arif di channel YouTube saya. Ini adalah channel booktuber yang mengulas buku spesifik bergenre sastra dan buku-buku pengembangan diri. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mari kita bersama-sama mendukung channel ini agar bisa terus bermanfaat bagi orang lain. Oh ya, selain saya akan membagikan bahan bacaan, sekali saya juga akan memberikan tips-tips menulis seperti tips tembus menulis koran dan sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah buku yang sudah lama masuk ke daftar wishlist bacaanku. Adalah buku bergenre misteri detektif yang lumayan ngehits di Indonesia. Bukunya Keigo Higashino yang berjudul The Newcomers atau pembunuhan di Nihonbashi. Ya, ini adalah buku serial detektif Kaga yang lumayan laris. Buku lainnya yang pertama kalau tidak salah Melis, pembunuhan sang novelis, dan buku yang lumayan laris juga Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Ya, semoga saja saya bisa mengulas di video selanjutnya. Seorang anggota polisi yang bernama Hiroshi Uesugi, yaitu polisi dari Metropolitan, menemukan kasus yang sudah dia kira bakal merepotkan dirinya. Tidak ada alasan khusus sebenarnya mengapa dia sampai berpikir begitu. Tapi jika dipaksa untuk dijelaskan, mungkin ini akan menjadi jawabannya cukup remeh-temeh, yaitu hal ini karena nasib baik sang pelaku sehingga kasusnya begitu sangat rumit. Sesosok mayat wanita yang bernama Mitsui Mineko ditemukan tewas di apartemennya di daerah Kondenmacho pada tanggal 10 Juni pukul 20.00. Yang menemukan mayat itu adalah sahabat baik korban yang hendak mengunjunginya. Dari sini kasus pun mulai melebar. Detailnya, waktu kematian korban diperkirakan belum melewati 2 jam sejak ditemukan itu. Ditambah informasi dari sahabat korban yang berkata dia sudah berjanji akan datang ke apartemennya pukul 19.00. Jika itu benar, berarti TKP itu tersedia semata-mata bukan karena faktor kebetulan saja. Hal inilah yang membuat Usegi menganggap si pelaku bernasib sangat baik. Usegi dalam bertugas ditemani oleh seorang detektif yang bernama Kyoichiro Kaga atau yang populer dinamai detektif Kaga. Dia adalah orang baru yang dipindahkan ke Nihonbashi, Tokyo. Dia memang pendatang baru, tapi sangat berpengalaman menangani kasus kriminal. Ia bergabung dengan tim penyelidikan pembunuhan wanita itu. Semakin terlibat dalam kasus itu, ternyata semakin banyak orang-orang baru bermunculan. Orang-orang yang akhirnya dicurigai menjadi tersangka. Bahkan hampir semua orang yang tinggal di atau bekerja di distrik Nihonbashi memiliki motif sebagai pelaku dan berpotensi menjadi pelaku. Agar si pelaku tertangkap, detektif Kage ini harus mengurai seluruh rahasia di sekitar penghuni-penghuni daerah distrik Nihonbashi. Ini adalah sebuah rahasia-rahasia rumit dalam kehidupan masing-masing orang. Masa lalu korban, sejarah keluarganya, dan hari-hari terakhir hidupnya merupakan kunci yang akan membawa detektif Kage menuju si pelaku. Itu adalah sedikit sinopsis dari buku The Newcomers karya Keigo Higashino. Saya jelaskan hanya sedikit saja karena berpotensi spoiler nanti. Kita langsung masuk ke ulasannya. Buku The Newcomers ini adalah terbitan Gramedia tahun 2000. Aslinya di buku Jepang 2013 dan di Gramedia terbitan 2020 ini. Buku ini menurut saya buku seri detektif yang tidak detektif banget sih. Gimana sih ya? Tidak berfokus pada kasus pembunuhannya secara
utuh di dalam setiap seluruh tubuh cerita. Asiknya Keiko Higashino mengemas cerita ini justru dengan seperti apa ya, cerita berseri. Jadi kasus ini per babnya itu menjadi puzzle-puzzle yang jika dirangkai menjadi benang merah cerita yang sangat mengesankan. Kalau saya membaca malah setiap bab dalam buku ini bisa berdiri sendiri layaknya cerita pendek. Itulah yang membuat saya begitu menikmati, bahkan kalau dipotong di setiap bab dibaca selanjutnya, hari selanjutnya itu tidak terlalu kehilangan benang merah ceritanya. Tapi Keiko Higashino menyelipkan informasinya di setiap bab yang bisa berdiri sendiri itu. Nah, asiknya di sini cerita-cerita yang bisa berdiri sendiri itu ternyata memiliki anak-anak konflik yang justru sangat dalam. Contohnya seperti konflik antara menantu dan mertua, anak dan ibu dan sebagainya. Justru ini mengulik realita sosial yang begitu dalam di kehidupan manusia yang memang tanpa sadar dan tanpa terasa memang inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun ini settingnya di Jepang, ternyata konflik seperti ini itu ada juga loh di Indonesia. Contoh yang paling mengesankan buat saya itu yaitu konflik antara mertua dan menantu. Di salah satu bab itu juga ada konflik yang seperti itu, dan yang yang intinya pusing kepalanya ya anak dari ibunya itu, suaminya. Menantunya kan seorang perempuan dan mertuanya itu ibu yang sudah tua. Sangat bagus dalam pengemasannya. Bahasanya juga ringan dan membuat pembaca mungkin tidak terlalu mengenyitkan dahi untuk membaca buku ini. Dan kalau saya mendengar di beberapa ulasan, seperti saya kan sebelum membaca ini kan membaca ulasannya dari Kanaya, itu memang tidak memiliki keterkaitan dengan buku sebelumnya Yudo Melis, tapi berdiri sendiri, tapi sangat bisa mencirikan karakter Kaga yang konsisten. Di setiap bab pun, di sekujur tubuh cerita buku ini pun, karakter detektif Kaga lumayan sangat konsisten. Dia detektif yang sangat ramah. Yang saya bayangkan detektif itu sebenarnya ada dua. Yang pertama Sherlock Holmes, dan yang kedua detektif Conan. Dan semua detektif yang ada di detektif Conan lah, yang pembawaannya cukup serius, terus terkadang mengambil cara. Kalau Sherlock Holmes kan malah orangnya serius sekali ya, bahkan ada yang mengatakan dia seorang sosiopat ya. Jadi orangnya absurd dan mengerti segala hal dan sebagainya. Di sini tidak. Anggapan detektif yang seperti yang dibayangkan saya itu sirna seketika. Detektif Kaga adalah detektif yang sosialis banget lah. Dia berkumpul dengan orang-orang, terus dia bersilaturahmi ke rumah-rumah. Saya sepakat kalau memang detektif Kaga memang seperti saya bayangkan, saya seperti silaturahmi ke rumah-rumah di daerah Nihonbashi itu, di sekitar area pembunuhan itu. Nah, detektif Kaga istimewanya ini dia mengulik dalam hal-hal remeh-temeh yang dianggap tidak penting bagi detektif lain. Ini seperti teori di Sherlock Holmes juga sih, bahwa hal-hal yang kecil itu ternyata memiliki peran vital dalam sebuah kasus. Luar biasa menarik. Mungkin itu ulasan saya, dan saya sangat menikmati membaca buku ini. Tapi sayangnya saya juga sepakat dengan ulasan beberapa YouTuber, kalau penerjemahannya itu memang kesulitannya mungkin di penerjemahannya yang ada beberapa tipe, dan nama-namanya pun menurut saya itu sangat asing. Banyak sekali tokoh, di setiap bab itu tokoh-tokohnya berbeda. Itu lumayan harus iki sopo neh ngono. Tapi untungnya itu tadi, setiap bab itu memiliki konflik tersendiri, anak konflik yang memang dia bisa berdiri sendiri. Dan yang lebih mengesankan lagi adalah Keiko Higashino mampu menguak konflik antar anak, ayah, dan ibu di ending cerita. Sangat dalam. Oke, itu mungkin ulasan dari saya. Kalau saya beri nilai, kalau di Goodreads
mendapatkan rating 4,03 bintangnya dari 4.191 rating dan 743 reviewer. Kalau saya mungkin kasih bintang 4. Iya, 4 karena ringan, konfliknya dalam, tapi sayangnya itu penerjemahannya yang kurang baik dan memang benar ada beberapa kesalahan nama yang tidak konsisten di beberapa bab. Oke, sekian dulu dari saya. The Newcomers adalah rekomendasi novel detektif kalau teman-teman yang pengen membaca cerita misteri tapi dibungkus dengan kemasan yang asik, ringan, dan bersahabat. Tidak membaca tidak mengerutkan dahi, saya jamin. Sekian dari saya untuk mari kita bersama-sama dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!